Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Sparta selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Di sini saya Natasha Dwi Riswani, program studi akuntansi akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Working Capital Management dan Resiko Likuiditas terhadap Profitabilitas pada Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2021 sampai 2025. Latar belakang penelitian saya ini berangkat dari fenomena bahwa banyak perusahaan terlihat sehat dari sisi laporan keuangan, namun sebenarnya mereka mengalami masalah dalam pengelolaan keuangan jangka pendeknya. Artinya, bukan mereka kekurangan aset menjadi masalah utama, melainkan ketidakefisienan dalam mengelola modal kerja. Nah, modal kerja bukan sekedar angka di neraca, ia adalah denyut nadi operasional yang menentukan ketahanan hidup perusahaan. Pada situasi pasca pandemi COVID-19, Indonesia memasuki fase pemulihan ekonomi di mana perusahaan-perusahaan dalam indeks LQ45 yang merepresentasikan 45 emiten terkuat di Bursa Efek Indonesia mengalami fluktuasi profitabilitas yang signifikan pada periode 2021 sampai 2025. Fenomena ini menandakan adanya pergeseran strategi manajemen keuangan yang saya rasa perlu dikaji secara ilmiah. Setelah menelaah literatur yang ada, saya menemukan bahwa hasil penelitian terdahulu terkait topik ini ternyata tidak konsisten. Nah, misalnya di sini saya cantumkan beberapa penelitian. Yang pertama itu ada menurut Keimas et al. Dalam konteks global menemukan bahwa semakin pendek cash conversion cycle, semakin baik profitabilitas. Hubungannya negatif. Sebaliknya, menurut Ijowo dan Masri tahun 2024 dalam penelitiannya di Nigeria dan juga Mesir, menemukan bahwa cash conversion cycle ini justru memiliki hubungan positif terhadap ROA. Sementara itu, menurut Berliana et al. Yang meneliti indeks LQ45 di Indonesia di era pra-pandemi atau sebelum pandemi, belum menguji cash conversion cycle secara spesifik dan menemukan pengaruh likuiditas yang negatif namun tidak signifikan dalam penelitiannya. Lalu saya merasa adanya celah penelitian yang ingin saya isi dalam hal ini. Pengujian spesifik pada perusahaan LQ45 Indonesia dengan mengintegrasikan working capital management dan resiko likuiditas secara simultan di era pemulihan pasca pandemi COVID-19. Dari latar belakang dan research gap yang sudah saya sebutkan tadi, penelitian saya ini merumuskan 6 pertanyaan kunci. Yang pertama itu, apakah cash conversion cycle berpengaruh terhadap profitabilitas? Yang kedua, apakah resiko likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas? Yang ketiga, apakah struktur modal mempengaruhi tingkat profitabilitas? Yang keempat, apakah firm size mempengaruhi profitabilitas perusahaan besar? Lalu, apakah sales growth berdampak signifikan terhadap profitabilitas? Dan yang terakhir, secara bersama-sama, apakah manajemen modal kerja, resiko likuiditas, dan seluruh variabel kontrol menentukan ROA terhadap perusahaan LQ45 di Indonesia. Lalu penelitian saya ini dibangun atas 3 landasan teori utama. Yang pertama ada trade-off teori yang menjelaskan keseimbangan antara kebijakan modal kerja agresif meningkatkan laba jangka pendek tetapi memperbesar resiko kebangkrutan. Yang kedua ada agency teori yang menolak konflik kepentingan antara manajer dan pemilik. Yang ketiga ada signaling teori yang menjelaskan asimetri informasi keputusan manajemen atas periode piutang yang menjadi sinyal bagi pasar mengenai efisiensi dan kesehatan fundamental emiten. Lalu di sini ada komposisi dari working capital management. Variabel utama dalam penelitian ini adalah cash conversion cycle yang merupakan ukuran inti dari working capital management. Cash conversion cycle ini dihitung dari 3 komponen. Yang pertama, dari 3 komponen, yaitu dengan rumus cash conversion cycle sama dengan DIO ditambah DSO dikurang DPO, yang menandakan bahwa semakin pendek cash conversion cycle ini, semakin efisien perusahaan mengonversi operasi bisnisnya menjadi uang tunai nyata. Lalu variabel independen kedua adalah current ratio sebagai proksi resiko likuiditas, di mana hubungan antara current ratio dan profitabilitas ini bersifat non-linear. Current ratio yang terlalu rendah mengindikasikan resiko gagal bayar tinggi. Perusahaan terpaksa menjual aset di bawah harga wajar dan profitabilitas tergerus. Namun, current ratio yang terlalu tinggi justru menandakan idle cash atau aset yang menganggur dan opportunity cost besar karena dana tidak diinvestasikan secara produktif. Lalu di sini ada titik
optimal berada di tengah keseimbangan antara kelancaran kewajiban jangka pendek dan juga optimalisasi aset lancar. Nah, berdasarkan seluruh landasan teori tersebut, saya membuat kerangka konseptual pada gambar ini, yaitu variabel independen utama adalah cash conversion cycle dan current ratio. Lalu ada variabel kontrolnya, ada 3. Yang pertama firm size, leverage, dan juga sales growth yang ikut mempengaruhi. Variabel dependennya adalah profitabilitas yang diukur dengan ROA. Nah, arah hipotesisnya adalah hipotesis 1, cash conversion cycle berpengaruh negatif terhadap ROA. Hipotesis 2, current ratio berpengaruh negatif terhadap ROA karena current ratio terlalu tinggi menandakan aset penganggur. Hipotesis 3 seluruh variabel secara simultan berpengaruh terhadap ROA, dan hipotesis 4 hingga 6 untuk masing-masing variabel kontrol. Lalu dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan data sekunder. Di sini objek studi yang saya gunakan yaitu indeks perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia dengan populasi awal adalah 45 perusahaan. Lalu setelah dilakukan purposive sampling, yaitu menyaring perusahaan yang secara konsisten terdaftar selama 5 tahun penuh dari 2021 hingga 2025, diperoleh 25 perusahaan sebagai sampel akhir, dengan 20 perusahaan dieksklusi karena tidak konsisten masuk ke dalam indeks LQ45. Lalu total observasinya adalah 125 titik data panel dari 25 perusahaan dikali dengan 5 tahun penelitian. Lalu ini merupakan operasionalisasi seluruh variabel dalam penelitian ini, di mana rumus pertama adalah ROA sebagai variabel independen, yaitu dihitung menggunakan earning after tax dibagi dengan total aset dikali dengan 100%, lalu untuk cash conversion cycle dihitung dari DIO ditambah DSO dikurang DPO, untuk current ratio dari aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Yang keempat ada firm size menggunakan logaritma natural dari total aset dari total liabilitas dibagi total ekuitas, dan sales growth dihitung dari selisih penjualan periode ini dengan periode lalu dibagi dengan penjualan periode lalu. Analisis data dilakukan dalam 4 tahap berurutan. Di sini yang pertama ada uji asumsi klasik, yang kedua ada pemilihan model panel, yang ketiga ada estimasi regresi panel, dan yang keempat ada pengujian hipotesis dengan uji parsial atau uji T, dan juga ada uji simultan dan koefisien determinasi sebagai adjusted R. Lalu di sini saya juga menampilkan model regresi dari penelitian saya seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya dari kontribusi strategis dan manfaat penelitian. Bagi penelitian saya ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap 4 pihak. Yang pertama bagi manajemen emiten sebagai acuan data driven dalam mengolah siklus kas. Lalu bagi investor, memperluas metrik evaluasi saham LQ45. Yang ketiga bagi regulator seperti OJK dan Bursa Efek Indonesia, memberikan wawasan empiris tentang pola ketahanan likuiditas. Dan juga yang keempat bagi akademisi, menjawab inkonsistensi literatur terkait efek cash conversion cycle dan rasiko likuiditas di pasar berkembang. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.